Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku di Rundeng Melabuh, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6, mata kuliah Studi Multikulturalisme. Baik, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik problematika studi multikulturalisme di Indonesia. Ini adalah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama karena Indonesia adalah salah satu negara dengan keberagaman budaya paling tinggi di dunia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita punya ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, adat istiadat, serta agama dan kepercayaan yang beragam. Namun, keberagaman itu ternyata tidak selalu berjalan seiring dengan kesetaraan dan keadilan. Justru di balik keberagaman itu, masih banyak permasalahan yang muncul dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa. Masalah pertama yang sering muncul dalam studi multikulturalisme di Indonesia ialah ketimpangan antara pengakuan formal dengan realitas di lapangan. Kita sering mendengar bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, bahkan tercantum jelas dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan ruang yang adil. Misalnya, masyarakat adat seringkali mengalami diskriminasi, tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, bahkan hak atas tanah mereka bisa digusur demi proyek-proyek besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan atas keberagaman kadang hanya bersifat simbolik saja, belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata. Selain itu, kita juga masih menghadapi konflik sosial yang bersumber dari perbedaan suku, agama, maupun budaya. Beberapa konflik komunal di masa lalu seperti Poso, Ambon, atau konflik horizontal lainnya menjadi bukti bahwa multikulturalisme di Indonesia masih sangat rapuh. Konflik ini biasanya berakar dari kesenjangan ekonomi, perasaan diperlakukan tidak adil, hingga politisasi identitas oleh elit lokal menurut Masyhur Fakih dalam bukunya Runtuhan Teori Pembangunan 2002. Struktur sosial yang timpang dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang bisa memicu ketegangan antar kelompok, apalagi jika sistem negara tidak cukup adil dalam meresponnya. Lalu, yang tidak kalah penting dalam dunia pendidikan pun multikulturalisme belum sepenuhnya dijalankan secara ideal. Kurikulum nasional kita masih sering memusatkan narasi pada budaya dominan. Sementara budaya-budaya lokal yang kaya dan beragam tidak terlalu diangkat. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk mengenalkan dan membentuk kesadaran multikultural sejak dini. Hal ini juga pernah dibahas oleh Siti Rohmiyati dalam jurnalnya, yaitu Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan multikultural seharusnya tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga penghargaan, dialog, dan kesetaraan di antara semua kelompok budaya. Kemudian, kita juga menghadapi persoalan di masyarakat perkotaan, di mana globalisasi dan modernisasi telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap budaya.
budaya lokal mulai ditinggalkan, dianggap kuno atau tidak relevan. Sementara budaya luar seperti gaya hidup barat lebih dikagumi. Hal ini diperparah oleh media massa dan media sosial yang sangat dominan menampilkan gaya hidup global. Seperti dijelaskan oleh Konjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Ketika sebuah budaya lokal tidak lagi mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari, maka jati diri bangsa pun mulai tergerus secara perlahan. Salah satu aspek penting lain dalam problematika multikulturalisme adalah kecenderungan politik identitas yang semakin menguat. Di beberapa momen politik nasional, kita bisa melihat bagaimana isu-isu SARA dipakai untuk memobilisasi massa. Ini tentu sangat berbahaya karena selain merusak kerukunan, juga menanamkan rasa saling curiga antar kelompok masyarakat. Dalam bukunya Multikulturalisme, Politik Pengakuan dan Perbedaan, Arif Budiman menjelaskan bahwa multikulturalisme sejati hanya bisa berjalan bila semua kelompok merasa diakui secara setara dalam sistem hukum dan sosial. Tanpa itu, keberagaman justru bisa menjadi potensi konflik. Dari semua uraian ini bisa kita pahami bahwa studi multikulturalisme di Indonesia tidak hanya bicara soal perbedaan budaya, tetapi menyentuh isu-isu struktural seperti keadilan, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebijakan negara. Karakteristik problematikanya bersifat kompleks, mencakup ketimpangan, diskriminasi politisasi identitas, krisis budaya lokal, serta minimnya pendidikan multikultural yang adil dan mendalam. Kita masih butuh banyak upaya, baik dari negara, akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal untuk benar-benar mewujudkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan nyata. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi dan diskusi bersama teman bagaimana kita memahami dan merespon keberagaman secara lebih dan manusiawi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.